Dua medali kembali disumbangkan cabang olahraga angkat besi untuk kontingen Indonesia dalam lanjutan SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam. Satu medali perak disumbangkan Rizky Juniansyah yang turun di nomor 81 kg putra, sedangkan medali perunggu disumbangkan Tabita Alfiah Ramadhani di nomor 64 kg putri. Pada pertandingan yang digelar di Hanoi Sport Training and Competition Center, persaingan sengit terjadi di nomor 81 kg putra, di mana terjadi susul menyusul angka antara lifter Indonesia Rizky Juniansyah dan lifter Thailand Natawout Suepsuan. Rizky berhasil mengangkat beban dengan berat total 354 kg, hanya berbeda 1 kg dari berat total yang diangkat Natawout, yakni 355 kg. Dengan hasil ini, Rizky Juniansyah harus puas dengan raihan medali perak. Sementara lifter putri yang turun di nomor 64 kg, Tabita Alfiah Ramadhani berhasil meraih medali perunggu. Kita akan memperbarui perolehan medali kontingen Indonesia di SEA Games bersama produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro di Hanoi, Vietnam. Langsung saja kita sapa, ada di belakang saya. Halo, selamat sore Diego. Bisa Anda jelaskan, kita sudah semakin banyak medali yang didapatkan terutama dari cabang angkat beban begitu, angkat besi. Nah, sejauh ini sudah berada di posisi berapa? Apakah masih tetap bertahan di posisi 3 untuk Indonesia sendiri? Ya, selamat sore Iqbal. Memang saat ini Indonesia sendiri masih berada di posisi ketiga klasemen perolehan medali secara total sementara, di mana Indonesia telah mengumpulkan 191 medali, di mana 55 diantaranya merupakan medali emas, 73 medali perak, dan 63 medali perunggu. Oleh karena itu, Indonesia saat ini hanya berada di belakang tuan rumah Vietnam yang secara kokoh berada di puncak klasemen, dan juga oleh Thailand. Menyusul di belakang Indonesia ada Singapura, kemudian ada Filipina, dan Malaysia yang terus mengintai untuk menggeser posisi Indonesia dari posisi ketiga klasemen sementara. Dan beberapa emas yang didapatkan hari ini memang didapatkan dari cabang olahraga angkat besi, di mana wonderkid angkat besi Indonesia, lifter berusia 21 tahun Rahmat Erwin Abdullah berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia dengan memecahkan rekor SEA Games, di mana pada pertandingan yang ia lakukan pada angkatan snatch, ia berhasil mengangkat beban seberat 150 kg, yang beban tersebut sudah merupakan memecahkan rekor daripada SEA Games, yang kemudian beberapa menit berselang dipecahkan kembali oleh Rahmat Erwin Abdullah dengan beban seberat 155 kg. Dan pertandingan dilanjutkan di sesi clean and jerk, di mana di clean and jerk Erwin juga berhasil memecahkan rekor SEA Games dengan angkatan seberat 180 kg. Dan angkatan tersebut juga dipecahkan kembali oleh Erwin dengan beban seberat 190 kg. Memang Erwin mencoba untuk memecahkan rekor Asian Senior Record dengan mencoba mengangkat beban seberat 200 kg, akan tetapi beban tersebut tidak dapat diangkat oleh Erwin. Oleh karena itu, Erwin harus puas dengan total angkatan seberat 345 kg, namun total tersebut sudah berhasil membawa Erwin mendapatkan medali emas. Pertandingan lainnya yang juga tidak kalah sengitnya dilakukan oleh Rizky Juniansyah yang berhadapan dengan lifter asal Thailand Suepsuan Natawout di nomor 81 kg. Di mana di pertandingan ini sebenarnya Rizky sudah melakukan angkatan-angkatan dengan baik, namun di angkatan snatch ia gagal ketika mencoba mengangkat beban seberat 160 kg, dan di clean and jerk dia juga gagal mengangkat beban seberat 200 kg, yang membuat Rizky hanya mampu mengumpulkan 354 total angkatan beratnya. Ini hanya berbeda 1 kg saja dari lifter Thailand, yaitu Suepsuan Natawout, yang berhasil mengangkat beban total seberat 355 kg. Dan tambahan medali emas juga didapatkan dari cabang olahraga kayak, di mana kayak women's for 500 meter berhasil mendapatkan medali emas. Dilengkapi juga dengan men's kayak for 500 meter yang juga mendapatkan medali emas. Di cabang olahraga kano, juga women's kano for 200 meter
berhasil mendapatkan medali emas. Dan hingga kini masih ada beberapa cabang olahraga lagi yang masih bertanding seperti cabang olahraga e-sports yang masih mempertandingkan tim PUBG, kemudian juga masih ada cabang olahraga sepak takraw men's squadron yang bertanding di final pada sore hari ini, Iqbal. Diego, berbicara soal SEA Games sendiri ini kan berlangsung dari tanggal 12 sampai 23 Mei mendatang. Ini artinya tinggal 2 hari lagi begitu untuk ajang SEA Games 2021. Lalu dari yang tadi Anda sebutkan ada beberapa cabang olahraga yang masih dipertandingkan begitu, terutama bagi tim Indonesia sendiri. Kira-kira cabang olahraga apa lagi yang mungkin akan memberikan tambahan medali bagi Indonesia? Ya, memang masih ada beberapa cabang olahraga lagi yang akan bertanding untuk kontingen Indonesia pada SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam ini. Salah satunya cabang olahraga basket yang sejauh ini masih belum terkalahkan selama ini, akan bertanding pada pukul 7 malam nanti. Tentunya kita berharap hasil yang terbaik untuk mereka. Dan selain itu, kabar baik kita terima dari cabang olahraga badminton yang sudah memulai nomor perorangan di fase semifinal pada hari ini, di mana pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia berhasil melaju ke final setelah mengalahkan pasangan ganda putri dari tuan rumah Vietnam. Dan kabar baik lainnya lagi, di cabang olahraga badminton nanti kita sudah pasti mengunci medali emas, mengingat di nomor ganda putra akan terjadi All Indonesian Final yang akan mempertemukan Leo Rolly dan Daniel Martin bertemu dengan Pramudia Kusumawardana bersama dengan Yeremia Rambitan di partai final yang akan berlangsung esok hari di Bakjang Gymnasium. Selain itu juga masih ada perebutan medali perunggu antara Timnas U23 Indonesia menghadapi Timnas U23 Malaysia di Stadion Utama Vietnam, di Stadion Midin esok hari di Hanoi, Vietnam. Iqbal. Baik Diego, terima kasih atas laporannya. Itu tadi Diego Basro yang melaporkan langsung dari Hanoi, Vietnam.